Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai analisis laporan keuangan. Nah, jadi laporan keuangan seperti yang sudah kalian tahu merupakan ikhtisar mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Jadi laporan keuangan ini ada neraca, laba rugi, perubahan modal, ada laporan aliran kas. Nah, tentu kalian semester-semester sebelumnya sudah mempelajari macam-macam laporan keuangan ini. Kalian udah mempelajari dari jurnal hingga membuat laporan keuangan. Kemudian apa sih kegunaan dari analisis rasio keuangan? Laporan keuangan ini menyediakan informasi yang berguna antara lain dalam yang pertama, pengambilan keputusan investasi, yang kedua, keputusan pemberian kredit, kemudian penilaian aliran kas, selanjutnya penilaian sumber-sumber ekonomi, melakukan klaim terhadap sumber-sumber dana, kemudian menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi terhadap sumber-sumber dana, serta menganalisis penggunaan dana. Berdasarkan sumber analisisnya, rasio keuangan ini dapat dibedakan menjadi internal dan eksternal. Kalau internal itu membandingkan rasio pada saat ini dengan rasio yang tahun sebelumnya dan juga masa yang akan datang dalam perusahaan yang sama. Sedangkan kalau eksternal dan sumber rasio industri itu membandingkan rasio perusahaan dengan perusahaan-perusahaan sejenis atau dengan rata-rata industri pada saat yang sama. Jadi itu perbedaan antara internal dan eksternal. Kemudian kalau berdasarkan laporan keuangan, rasio keuangan ini dapat dibedakan menjadi analisis secara individual dan silang. Kalau secara individual, analisisnya ini dilakukan pada unsur-unsur yang ada pada salah satu laporan keuangan. Kalau analisis silang, analisis yang melibatkan unsur-unsur yang ada pada laporan neraca dan sekaligus pada laba rugi. Untuk jenis-jenis rasionya di sini ada 4. Yang pertama rasio likuiditas. Yang ini liquid ya, rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan perusahaan dan aktiva lancar lainnya dengan hutang lancar. Jadi ini hubungan antara kas dan aktiva lancar terhadap hutang lancar. Kemudian rasio aktivitas yaitu rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset-asetnya. Apakah sudah efisien atau belum dalam menggunakan aset perusahaan. Kemudian ada rasio leverage finansial, yaitu rasio yang mengukur seberapa banyak perusahaan menggunakan dana dari hutang. Dan kemudian ada rasio keuntungan atau rentabilitas, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan modalnya. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana menghitung rasio-rasio yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini ada laporan keuangan, neraca dan laba rugi. Kalian bisa perhatikan. Kemudian selanjutnya ini yang pertama rasio likuiditas. Terdiri dari apa aja? Ada current ratio, quick ratio. Nah, yang pertama current ratio merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Current ratio yang tinggi memberikan indikasi jaminan yang baik bagi kreditor jangka pendek. Nah, ini rumusnya aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Kita cek di laporan keuangan aktiva lancar
Yang ini 17.928 dan hutang lancarnya yang ini untuk tahun 2011. Nah, kemudian kita kalikan aja. Tadi 17.928 juta dibagi 6.584.000 dikali 100% hasilnya ini. Jadi semakin tinggi current rasionya, maka semakin baik bagi kreditor jangka pendek. Kemudian ada quick ratio, merupakan perimbangan antara jumlah aktiva lancar dikurangi persediaan dengan jumlah hutang lancar. Jadi rumusnya ini aktiva lancar dikurangi persediaan. Aktiva lancarnya ini tadi 17.928 dikurangi persediaan. Nah, persediaannya yang ini 10.632 dibagi 6.584.000 hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan menghitung rasio-rasio aktivitas. Nah, yang pertama yaitu receivable turnover, memberikan wawasan mengenai kualitas piutang perusahaan dan kesuksesan perusahaan dalam mengumpulkan piutang dagang tersebut. Rumusnya yaitu penjualan kredit bersih setahun dibagi dengan rata-rata piutang. Untuk tahun 2011, penjualan kredit bersih setahunnya yaitu ini 31.936.000. Kemudian untuk rata-rata piutang tahun 2011, karena data tahun 2010 nggak ada, jadi kita untuk rata-rata piutang tahun 2011 adalah sebesar piutang tahun 2011 yang tertera pada neraca. Jadi di neraca piutang dagangnya 5.424.000. Kemudian kita hasilnya kita hitung 31.936.000 dibagi 5.424.000 hasilnya 5,89 kali. Kemudian untuk tahun 2012-nya sedikit berbeda di rata-rata piutang. Jadi kita hitung dulu rata-rata piutang di tahun 2012, yaitu kita menghitung piutang tahun 2011 ditambah dengan 2012 dibagi 2. Tadi kita udah dapat yang piutang tahun 2011-nya ini 5.424.000, sedangkan tahun 2012-nya kita bisa lihat di sini 5.920.000. Hasilnya 5.672.000. Kemudian kita masukkan ke sini 29.768.000 dibagi 5.672.000, hasilnya yaitu 5,25 kali. Kemudian kita menghitung inventory turnover, yaitu dengan cara membagi harga pokok penjualan dengan rata-rata persediaan. Untuk tahun 2011, harga pokok penjualannya yaitu 21.440.000. Kita cek di sini. Ini ya, teman-teman, 21.440.000. Kemudian kita bagi dengan rata-rata persediaan. Karena untuk tahun 2010 nggak ada, jadi kita memakai persediaan tahun 2011 yaitu sebesar 10.632.000. Nah, hasilnya yaitu 2,02 kali. Sedangkan untuk inventory turnover tahun 2012, rata-rata persediaannya kalian tambahkan dulu dengan yang tahun 2011 kemudian dibagi 2. Jadi hasilnya untuk rata-rata persediaannya yaitu 10.256.000. Untuk inventory turnover 2012, 20 juta dibagi 10.256.000, hasilnya 1,95 kali. Kemudian selanjutnya rasio aktivitas yang selanjutnya yaitu receivable turnover in days, yaitu perputaran piutang harian. Caranya adalah jumlah hari dalam setahun
dibagi perputaran piutang. Jumlah hari dalam setahun ada 365 dibagi dengan 5,89. 5,89 dari sini ya. Sedangkan untuk tahun 2012 dibagi 5,25. 5,25-nya dari sini. Selanjutnya ada total asset turnover, mengukur perputaran dari semua aset yang dimiliki perusahaan. Penjualan bersih dibagi total aktiva. Tadi penjualan bersihnya udah ada 31.936 dibagi total aktiva. Nah, total aktivanya yang ini 26 juta. Kemudian kita bagi aja 26 juta, hasilnya 1,23 kali. Sedangkan untuk tato tahun 2012 cara menghitungnya sama, yaitu hasilnya 1,18 kali. Kemudian ada namanya leverage ratio atau rasio hutang. Yang pertama ada debt ratio, merupakan rasio antara total hutang dengan total aset yang dinyatakan dalam persentase. Cara menghitungnya yaitu dengan membagi antara total hutang dan total aktiva. Total hutangnya kita cari di sini yang ini ya. Kita tambahkan total hutangnya. Kemudian dibagi dengan total aktiva. Kalau ditambahin tadi 11.632 juta dibagi 26 juta. Hasilnya 0,45. Sama untuk tahun 2012-nya. Total hutangnya ditambahin antara hutang lancar dan hutang jangka panjang. Seperti itu. Kemudian nanti hasilnya 0,45. Sama untuk debt ratio tahun 2011 dan 2012. Kemudian total debt to equity ratio merupakan perbandingan total hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Jadi tadi pembaginya yaitu antara total hutang dan modal sendiri. Total hutangnya sama seperti ini, 11.632.000 dibagi dengan modal. Nah, untuk modalnya yang ini ya, 14.368.000 kalian masukkan ke sini. Hasilnya 81%. Begitu juga untuk tahun 2012 sama caranya, hasilnya juga sama 81%. Kemudian ada namanya profitability ratio, yaitu rasio keuntungan. Yang pertama ada gross profit margin, perbandingan antara penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dengan penjualan bersih atau rasio laba kotor dengan penjualan bersih. Penjualan bersihnya tadi 31.936.000 dikurangi harga pokok penjualannya 21.440.000 dibagi dengan penjualan bersih. Hasilnya 32,87%. Untuk tahun 2012 hasilnya yaitu 32,81%. Kemudian ada net profit margin, merupakan keuntungan penjualan setelah menghitung seluruh biaya dan pajak penghasilan. Caranya yaitu dengan membagi antara laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan bersih. Kita cek laba bersih setelah pajaknya. Nah, ini laba setelah pajak 1.608.000. Ini 1.608.000 dibagi penjualan bersih tadi udah, hasilnya 5,04%. Sedangkan untuk tahun 2012 sebesar 5,32%. Kemudian ada namanya ROI, Return on Investment, membandingkan laba setelah pajak dengan total aktiva. Tadi laba setelah pajaknya udah ada 1.608.000 dibagi dengan total aktiva,
26 juta, hasilnya 6,19%. Dan untuk tahun 2012 jumlahnya 6,29%. Kemudian ada ROI dan pendekatan DuPont. DuPont menganalisis ROI dengan mengalihkan antara net profit margin dengan total aset turnover. Jadi caranya yaitu NPM, net profit margin 5,04%. Yang ini yang sudah kita hitung dikali dengan 1,23. 1,23 tadi di tato. Nah, tato itu di sini ya. Nih, 1,23 kali. Jadi rasio aktivitas dikalikan dengan rasio keuntungan. Itu ROI dengan pendekatan DuPont. Hasilnya 6,19% dan untuk tahun 2012 6,28%. Selanjutnya ada ROE, return on equity, mengukur seberapa banyak keuntungan yang menjadi hak pemilik modal sendiri. Ada di sini membagi antara laba bersih setelah pajak dibagi total modal sendiri. 1.608.000 dibagi 14.368.000 hasilnya 11,19%. Sedangkan untuk ROE tahun 2012 yaitu 11,39%. Selanjutnya yaitu rentabilitas ekonomis, mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba usaha dengan aktiva yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut. Kita bisa menghitung dengan cara laba usaha atau EBIT dibagi dengan total aktiva. 3.200.000 dibagi 26 juta total aktivanya, hasilnya 12,31%. Dan untuk tahun 2012-nya sebesar 12,07%. Sekian dari pembelajaran untuk materi pada pertemuan kali ini. Untuk kalian perlu berhati-hati dalam memasukkan angka ke dalam rumus, karena ada beberapa rumus yang akan dipakai untuk rumus-rumus yang lain gitu. Jadi diperhatikan betul cara rumusnya, kemudian cara memasukkan angka dari laporan keuangan ke dalam rumus. Seperti itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.